Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 di triwulan yang keempat di tahun 2024 ini. Satu pelajaran yang sangat penting dengan judul Sumber Kehidupan. Namun sebelum kita mempelajari pelajaran ini lebih lengkap, lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami, berkati seluruh pemirsa dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sumber kehidupan. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, banyak yang mencoba mencari sumber kehidupan abadi di tempat-tempat yang tidak diketahui. Kebanyakan dari mereka kehilangan waktu dan bahkan nyawa dalam upaya ini. Mereka melupakan hal utama, sumber kehidupan kekal tidak tersembunyi. Telah diturunkan kepada kita, sehingga siapapun yang ingin menemukannya dapat menemukannya dan meminumnya. Sumber kehidupan kekal tidak ditemukan dimanapun. Itu dapat kita temukan melalui Yesus Kristus. Di dalam Dia ada kehidupan bagi semua orang yang ingin memperolehnya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Dalam Dia Ada Hidup. Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, hidup yang dimaksudkan oleh Yohanes 1 ayat 4 adalah hidup ilahi. Ayat ini merujuk pada eksistensi Yesus yang kekal dan abadi. Mengapa? Pertama, karena Dia memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dia dapat memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17. Yang kedua, karena Dia memiliki hidup di dalam dirinya, Dia dapat memberikan kehidupan kepada siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5 ayat 21, Yohanes 14 ayat yang ke-19. Di seluruh bagian lain dari kitab Yohanes, gagasan tentang hidup atau zoe paling sering dinyatakan sebagai hidup yang kekal dan janji keselamatan. Saudara bisa membaca selengkapnya dalam Yohanes 3 ayat 15, ayat 16, ayat 36, Yohanes 4 ayat 14, ayat 36, Yohanes 6 ayat 27, ayat 40, ayat 47, ayat 54, ayat 68. Demikian juga Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Dengan demikian, Dia yang memberikan kehidupan pada saat penciptaan adalah Dia yang sama yang membawa keselamatan, kehidupan kekal kepada dunia yang terhilang. Injil Yohanes menjelaskan pentingnya kedatangan Yesus ke dunia ini. Yang pertama, Dia menanggung hukuman yang seharusnya menjadi milik kita sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang menjadi miliknya. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang ketiga, Kristus datang untuk menyatakan Bapa kepada kita. Karena dengan melihat karakter Yesus, kita dapat melihat karakter Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah
yang menyatakannya. Di pelajaran hari Senin dengan judul Perkataan Hidup yang Kekal. Kumpulan frase-frase tentang hidup yang kekal muncul dalam Yohanes 6. Dalam konteks memberi makan kepada 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 27, ayat 40, ayat 47, ayat 54, dan ayat 68. Yesus berkata bahwa Dia adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Yang berarti bahwa kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya adalah sumber keselamatan kekal. Istilah hidup kekal muncul 17 kali dalam Injil Yohanes, dan ini merujuk pada kuasa yang memberi hidup, yang membawa keselamatan, dan makna bagi keberadaan kita sekarang dan kehidupan yang tidak berkesudahan ketika Tuhan datang kembali. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah ia juga akan pergi meninggalkannya? Jawaban Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68. Ini merangkum inti dari keselamatan dan bagaimana kita mencapainya. Saudara, keselamatan itu tidak berasal dari filsafat, sejarah, ilmu pengetahuan, dan semua disiplin ilmu manusia. Keselamatan itu datang dari Yesus yang memiliki hidup kekal di dalam dirinya sendiri dan menawarkannya secara cuma-cuma kepada semua orang yang mau menerimanya, yang merespon Roh Kudus. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Percaya dan Kelahiran Baru. Menjadi orang Kristen meliputi dua aspek penting, yaitu yang pertama, kita menerima Dia, yaitu percaya dalam iman kepada Yesus. Yang kedua, Tuhan memberi kita otoritas atau kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13. Iman itu sendiri adalah anugerah Allah yang datang melalui pendengaran akan firman-Nya. Roma 10 ayat 17. Untuk memiliki iman yang benar dan tinggal di dalam Kristus, kita harus mengenal Dia sebagaimana Dia digambarkan di dalam firman. Kemudian, Roh yang bekerja di dalam dan menerangi pikiran manusia menciptakan iman kepada Allah. Pendekatan humanistis terhadap iman menyatakan bahwa kita harus menemukan sebuah dasar, kriteria untuk iman, dan kemudian percaya. Pendekatan Alkitabiah menyatakan bahwa iman adalah dasar, sebuah karunia dari Allah. Efesus 2 ayat 8, 1 Korintus 1 ayat 17 sampai dengan 24, 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara, kita mulai dengan dasar iman. Dan kemudian dari sana kita bertumbuh dalam pengertian dan kasih karunia. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam bukunya In Heavenly Place halaman 104 menyatakan, iman adalah berkat yang besar, mata yang melihat, telinga yang mendengar. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Menolak Sumber Kehidupan. Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 11. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, berulang kali Kristus ditolak karena orang-orang tidak menerima firman-Nya. Mereka meragukannya. Cara berpikir humanistis kontemporer dimulai dengan keraguan. Orang mempertanyakan segala sesuatu untuk menentukan apa itu kebenaran. Beberapa orang menerapkan metode yang sama terhadap kitab suci.
mempertanyakan segala sesuatu dari sudut pandang ilmiah, historis, psikologis, filosofis, arkeologis, atau geologis untuk menentukan apa yang merupakan kebenaran dalam kitab suci. Sayangnya, metode ini sendiri dimulai dengan dan dibangun di atas keraguan akan kebenaran kitab suci. Gagalnya bangsa Israel memasuki tanah perjanjian saat mereka telah mendekatinya, yaitu di Kades Barnea, disebabkan karena sebagian besar dari mereka meragukan firman Allah. Bilangan 13 ayat 23 sampai dengan 33. 10 dari 12 pengintai pulang dengan laporan negatif. Ada raksasa di negeri itu. Kota-kota bertembok. Mereka lebih kuat dari kita. Laporan mereka berdasarkan bukti-bukti dari sudut pandang manusia dan cenderung berlebihan. Dan mereka lebih mempercayainya daripada mempercayai firman Allah. Mereka meragukan firman Allah yang menjanjikan bahwa mereka akan menduduki tanah perjanjian itu. Sementara Kaleb dan Yosua yang merupakan 2 dari antara 12 pengintai yang lebih mempercayai firman Tuhan daripada sudut pandang manusia, mencoba meyakinkan bangsa Israel akan janji Tuhan. Tapi mereka gagal. Akhirnya, hanya mereka berdua di kemudian hari yang diizinkan memasuki dan menduduki tanah perjanjian bersama Israel generasi kedua. Sebab mereka tidak meragukan firman Allah. Di pelajaran hari Kamis, dengan judul penghukuman. Yohanes 3 ayat 18 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Penolakan terhadap Yesus Kristus, terang dunia, membuat kita terbuka terhadap keraguan dan godaan setan. Ini berarti berpaling dari terang kepada kegelapan. Hawa telah diberi terang tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Iblis mencobai Hawa untuk mempertanyakan terang itu. Dia menguji firman Allah dengan alasan bahwa Allah yang penuh kasih tidak akan membinasakan makhluk yang Dia ciptakan. Dia juga mengandalkan data dari inderanya. Ular itu telah memakan buah itu dan sekarang ia memiliki kuasa untuk berbicara. Mungkin ular itu benar. Jika saya mengambil bagian dari buah itu, saya bisa menjadi seperti Allah. Begitulah kira-kira yang menjadi pikiran Hawa. Karena tertipu, Hawa berpaling dari terang dan suaminya memilih jalan yang sama. Saudara, saat Yesus berpuasa di awal pelayanannya, Matius 4 ayat 1 sampai dengan 4, dia bisa saja bertanya mengapa Allah yang penuh kasih meninggalkan anaknya di padang gurun selama 40 hari dan 40 malam tanpa makanan dan perlindungan. Dia juga bisa saja berusaha untuk membuktikan bahwa dia benar-benar anak Allah dengan mengubah batu-batu menjadi roti. Namun, ia tidak melakukannya. Ia menjawab dengan firman Allah. Ia bekerja pada tingkat perkara surgawi dan bukan pada pola pikir duniawi. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Dia yang memberikan kehidupan pada saat penciptaan adalah Dia yang sama yang membawa keselamatan, kehidupan kekal kepada dunia yang terhilang. Yang kedua, kehidupan Yesus, kematiannya, dan kebangkitannya adalah sumber keselamatan kekal. Yang ketiga,
Untuk memiliki iman yang benar dan tinggal di dalam Kristus, kita harus mengenal Dia sebagaimana Dia digambarkan di dalam firman. Kemudian, Roh yang bekerja di dalam dan menerangi pikiran manusia menciptakan iman kepada Allah. Yang keempat, belajar dari pengalaman 10 pengintai yang pulang dengan laporan negatif. Biarlah kita lebih mempercayai firman Allah daripada bukti-bukti yang berdasarkan sudut pandang manusia yang cenderung berlebihan. Yang kelima, penolakan terhadap Yesus Kristus, terang dunia, membuat kita terbuka terhadap keraguan dan godaan setan. Saudara, inilah pelajaran Sekolah Sabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Semoga membantu kita membuka akan pengetahuan kita tentang kebenaran bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur kami boleh menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah sumber kehidupan. Berkati kami semuanya. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami akan firman ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya mengajak, mari kita terus mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kita akan bertemu di pelajaran pekan depan. Selamat belajar, selamat sabat. Tuhan memberkati kita semua.